Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, sahur ya bagi yang menjalankan sahur. Selamat datang kembali di Peak Horror, channel di mana kita bercerita dan bereksplorasi tentang hal-hal yang horor dan menakutkan yang membuat bulu kuduk kita merinding. Asyik ya. Ya pokoknya di kesempatan kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian kenapa episode danau angker dan memakan korban atau tumbal itu nggak kita publik ya, karena ada beberapa alasan yang membuat video ini nggak bisa publik. Oke, gue di sini cuma pengen cerita pengalaman gue aja sih. Pas kemarin kita syuting di danau itu kan ada beberapa kejadian yang ngebuat terutama gue sendiri aja ngerasa kayak lumayan ketakutan juga kan ya. Jadi pas gue sama tim itu kan udah fix nih kita mau kemana nih, kita mau eksplor ke tempat yang mana nih. Terus ada teman gue yang bilang, bang katanya coba ke danau angker yang ada di tengah hutan gitu kan. Jadi kayak 11-12 banget tuh, kayaknya gua mau ke sana tiba-tiba ada yang minta tolong katanya ada bagian keluarganya yang hilang, mungkin menurut orang yang bisa dibawa ke danau itu, dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Akhirnya setelah gua berpikir dan ngobrol lah dengan tim, oke lah kita bantu dan siapa tahu aja dari pengalaman kita mengeksplor tempat-tempat horor dan berinteraksi dengan makhluk astral, kita bisa ngebantu gitu kan. Singkat cerita, jalanlah kita ke lokasi ya. Sebelum kita sampai lokasi, di situ aja udah ada satu penampakan yang ngebuat bulu kuduk gua pribadi itu merinding. Pas gua jalan tuh kan jalan setapak gitu kan, jalan yang cuma tanah sama batu gitu kan, dan setiap mau masuk ke suatu tempat yang emang dibilang sakral ataupun rame kayak gitu kan pasti ada gapura. Nah pas gua mau lewat gapura ada sosok yang kayak gimana ya, mungkin kayak lebih ke kulit itu hijau gitu, kayak gitu loh, nempel di atas gapuranya itu loh, di atasnya kayak gini. Astagfirullahaladzim, itu gue udah gak kurang istighfar, ingat sama Tuhan gitu kan. Dan si lidahnya itu ngejulur ke bawah, panjang banget, si kupingnya lebar gede, matanya keluar merah, posisi lagi kayak gini ngeliatin gue aja. Di situ gue udah mulai, waduh, baru datang aja sambutannya udah kayak gini kan. Tapi ya gue udah coba cuekin aja tuh, mungkin kayak sosok-sosok yang pengen iseng aja gitu kan. Sampailah kita tuh di lokasi danau itu. Nah pas sampai lokasi akhirnya kita ngebagi beberapa tugas, ada warga sama pihak keamanan juga yang ikut kan. Ada yang beberapa dari keluarga juga yang ikut gitu kan. Akhirnya pas gua nentuin titik di mana gua mau coba interaksi dengan makhluk yang ada di situ, udah gua tentuin, udah gua coba tandain. Akhirnya gua meminta warga tidak ikut karena gua takutnya ada hal-hal yang di luar dugaan gitu. Akhirnya jalan tuh gua sama kameramen, kita ke arah mungkin kayak samping kanan gitu kan danau kayak ini ya, nah gede. Nah gue kan datang dari sini nih, nah gue coba eksplor dulu ke arah sini, ke arah kanan gitu kan, karena di situ ada kayak hutan jati gitu loh, hutan jati gitu. Ada beberapa pohon jati yang gede banget. Nah gue jalan tuh sama kameramen berdua, tiba-tiba pas mau sampai hutan jatinya itu, gue ditepuk sama kameramen, bang, Waris tuh kaget, ada apa gitu kan, baru aja kita mau start gitu kan. Bang, ada yang ngeliatin kita di balik pohon sebelah sana. Gua
gue udah ngeh gitu kan, cuman gue takutnya kalau gue bilang sama kameramen gue gitu, dia malah lebih, nah itu loh maksudnya, ngerti kan. Akhirnya gue coba ngomong ke dia, udah nggak apa-apa, dia nggak ganggu. Ya udah gue samperin deh. Akhirnya lu tau kan pohon jati kan ada yang segede gini nih, lumayan gede lah gitu, mungkin karena udah lama juga usianya ya. Nah pas gue mau datengin tuh gede banget tangannya, kayak meluk pohon gitu, terus kayak gini gitu ya. Nah kayak gitu loh sosoknya itu kan. Gue samperin tuh, biasalah gue tanya gitu kan, maksud kita datang ke situ. Terus dia juga kayak lebih ke diem aja gitu. Cuman pas gue tanya tentang ada warga yang hilang di sini gitu, dia cuman akhirnya udahlah, dia karena sosok dia juga nggak tahu, gue akhirnya tinggalin. Udahlah kata gue, asal jangan mengganggu kan. Jalanlah lagi kita lanjut tuh ke agak ke dalam gitu. Nah pas sampai di pohon jati yang keempat, 1, 2, keempat, kameramen gue nepuk gue lagi, bang, sekarang suaranya lebih pelan, nggak kayak tadi. Gue kan kaget gitu, terus gue tepuk, apaan sih lu gitu kan, karena nggak biasanya gitu, kayak yang gimana gitu. Bang, kaki gue dingin banget itu loh. Gue coba udah tenang, kaget. Gue coba tuh ke bawah kakinya gitu, nengok. Astagfirullahaladzim, mustika dari situ kan ternyata ada kayak sosok ular gitu, cuman kayak pendek, apa sih, buntet gitu kan. Terus si kepalanya nggak kayak ular kayak gini, enggak, kayak lintah gitu. Terus si mulutnya ini ada di kepalanya, gede bulat gitu mulutnya itu. Terus di setiap gigi-giginya itu ada darah, dan posisinya lagi, ya maaf nih ya, jadi kayak nempel ke kakinya kameramen kayak gini, cara makhluk astral gitu kan. Akhirnya setelah gue usir, selesai, udah pulang, pergi gitu kan, udah lu tenang. Nah akhirnya di situ gue coba interaksi lagi dengan makhluk yang di sekitar situ, nggak ada yang tahu. Gue sih wajar, kayak mungkin ini bukan daerah dia gitu, bukan daerah kekuasaannya, mungkin yang ngambil jasadnya korban itu di makhluk yang lain gitu, di tempat yang lain. Akhirnya pas beberapa lama gue di situ coba interaksi, nggak dapat informasi yang valid. Akhirnya gue mutusin balik lagi. Jadi kita balik lagi ke tempat awal kita datang gitu kan, yang ada warga gitu kan. Gue coba istirahat beberapa saat gitu kan. Terus gue coba ngomong lagi ke warga sama keluarganya gitu kan, gimana mau lanjut kayak katanya. Akhirnya gue coba interaksi dengan sosok yang kebetulan banget ada di situ gitu kan. Gue tanya sama informasi, dia cuma diem. Akhirnya gue udahlah, coba gue cari ke sisi kiri kan, ke danau. Tadi gue kan dari sini datang ke kanan tuh, nggak dapat informasi. Gue balik lagi, terus gue terus lagi ke sisi kiri yang ada kayak pohon karet kayak gitu, kayak kebun karet lah. Ini gue jalan tuh sama kameramen gue. Nah pas mau sampai lokasi, tiba-tiba tanpa sadar gitu, tanpa mungkin gue juga nggak sadar gitu, pas gue lagi jalan gitu kan sama senter gue gitu, pas banget di depan senter gue, pas gue nyorot ke arah danau, ada sosok putih, kayak lebih ke orang tua gitu kan, jamnya aneh sih menurut gue. Jadi dia tuh kayak berpakaian hitam, cuman auranya, energinya itu putih loh. Jadi kayak lebih ke energi mengancam, tapi kayak memberi peringatan loh. Lu paham kan maksud gue kan? Akhirnya gue lebih sopan gitu kan, gue salam, terus gue tanya, mbah gitu kan. Terus beliau juga menjawab dengan lumayan apa ya, kayak lumayan sopan lah gitu ke kita juga kan. Gue tanya, mbak tahu nggak tentang warga yang hilang, yang biasanya dibawa ke sini?
kan, gue tanya. Dia cuma diem beberapa saat gitu kan. Dia menjawab, saya tahu dengan bahasa Sunda lemes banget. Ya beliau tahu jasadnya di mana, cuman dia cuman berpesan sama gue terutama gitu kan, tolong balikin barang yang diambil. Coba shock kan gue, barang yang diambil. Sedangkan dari pihak keluarganya sendiri nggak ada yang ngasih tahu ke gue tentang kenapa bisa terjadi dan gimana itu terjadi. Cuman bilang minta tolong temuin jasad anak saya yang hilang. Gue kaget dong dari situ. Ternyata setelah gue pikir, gue tarik, gue usut, ada sesuatu yang salah di sini. Tuh, nggak semata-mata si anak ini diambil kalau emang nggak ada dari pihak keluarga yang membuat usil di tempat itu. Ini gue coba positif, oke mbah gitu, dengan beberapa syarat dan beberapa permintaan, si mbah pergi lah. Nah akhirnya setelah gue eksplor di situ dapat sedikit petunjuk, gue balik lagi tuh, maksudnya ke tempat di mana warga itu ngumpul gitu kan. Di tempat pertama gue datang tuh, gue balik lagi sama temen gue, terus gue tanya sama keluarganya, mereka menyanggupi persyaratan. Oke, kata gue bakal lanjut. Setelah gue ngerokok dulu tuh, gue jalan lagi ke arah, berarti arah berlawanan dari arah gue datang ya, sebelah sana seberang. Di situ tuh kayak lebih auranya mengerikan, kayak hutan bambu kan lebat gitu. Gue jalan tuh sama kameramen gue, tengah jalan kameramen gue ngomong, bang, pundak gue berat banget gitu. Terus ada kayak ngikutin dari belakang, energinya gak enak banget. Akhirnya demi keselamatan kameramen gue juga kan, mungkin karena dia juga udah mulai agak sedikit takut, dan udah lu balik aja gitu, terus lu balik, abang gak apa-apa sendiri, gak apa-apa, gue bakalan kisah sendiri. Pas gue jalan tuh, dia udah pulang, balik lagi, gue jalan terus ke hutan bambu. Astagfirullahaladzim, gue tuh gak pernah berhenti nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue dalam batin gue tuh kan, begitu masuk ke alam mereka, masuk ke tempat mereka lah gitu, itu suara kesedihan, suara pilu, suara tangisan, itu semua yang gue dengar. Kayak lebih tempatnya itu kayak pilu gitu, kayak tempat kesedihan. Ada apa sebenarnya kejadian di situ? Mungkin dulunya di situ banyak korban pembunuhan ataupun yang lain-lain, karena auranya aura kesedihan banget. Akhirnya gue setelah di situ nggak dapet sosok gitu kan, sosok yang ngasih informasi gue valid. Nah karena sosok yang kakek tadi aja nggak ngasih tahu gue lokasi pastinya di mana, akhirnya gue balik lagi tuh. Terus gue istirahat beberapa saat tuh. Akhirnya gue coba menarik benang yang terjadi sebenarnya apa gitu kan, tapi nggak ada yang ngasih tahu gitu, nggak ada yang mau ngasih tahu terus terang sebenarnya kenapa sih. Akhirnya gue coba ngomong tuh sama kameramen gue, tadi di hutan yang bambu sebelah sana tuh hawanya lebih ngeri, lu siap nggak kalau kesana gitu kan. Dia coba mikir dulu, diem kan. Nah pas diem, tiba-tiba semua yang di situ semua diem, gak ada yang ngomong. Gue kaget kan, kenapa nih, ada apa? Ternyata yang gue denger itu suara kuda. Lu tau gak sih kayak yang lebih ke delman gitu kan, ini kan ketepuk kayak gitu kan, tapi posisi nggak napak nih, nggak di tanah loh, dibarengi suara angin yang lumayan gede. Ternyata mereka diem itu karena ngedenger apa yang gue dengar, dan gue rasa, gue langsung merinding. Terus dia datang, hawanya tuh kayak hawa kengeriannya, ngeri banget gitu dari energinya. Tuh angin nggak berhenti terus kan. Akhirnya dengan inisiatif gue kan, ya udah gue samperin aja sosok itu. Akhirnya gue jalan lagi tuh ke arah hutan bambu. Nah gue coba temuin sosok itu. Gue tanya lebih ke
ngerinya itu gue ngeliat kudanya itu kayak yang di cepet gitu, lidahnya kayak yang ngeliat gimana gitu kan. Akhirnya gue tanya kan tentang sosok kakek-kakek yang tadi loh yang ngasih tahu petunjuk. Dia cuman senyum ke gue kan gitu. Akhirnya gue coba nanya lagi tentang sosok jasad yang hilang di danau. Dia cuma bilang, saya tahu itu, saya tahu lokasinya di mana dan kejadiannya apa. Dia cuma ngomong, kamu balikin aja apa yang nanti. Iya, pas banget dia bilang, ini dia. Gue lebih nggak ngerti deh sebenarnya apa yang. Akhirnya gue inisiatif dah lah, gue coba balik terus gue tanya sebenarnya apa yang balik lagi tuh gue balik lagi ke tempat pertama. Gue coba tanya ibunya gitu kan, sebenarnya ibu ada yang ditutup-tutupinnya dari saya. Gue belum ngomong, gue udah nemuin tuh lokasi jasad. Gue udah ngomong, cuman gue pengen tahu dulu apa yang diambilnya itu. Dia nggak tahu, saya nggak tahu mas, saya nggak tahu. Saya taunya anak saya bilang. Nah, gue curiga nih sama bapaknya. Tanyalah gue sama bapaknya, Pak, bla 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 bla, biasa nggak? Dia nggak ngaku. Pas gue lebih tegas gitu kan, kasihan anak bapak gitu kan, begini ngaku lah. Ternyata dia ngambil sesuatu yang harusnya nggak dia ambil di tempat. Akhirnya gue paham dong kenapa hal itu bisa terjadi. Dia ngambil barang yang seharusnya nggak dia ambil dan itu dilarang. Oke, akhirnya setelah gua beberapa saat ngobrol kan, dia ngambil barang yang harus dibalikin gitu kan. Gua coba ke hutan bambu yang tadi, terus gua coba temuin sosok yang tadi ngasih tahu gua, dan ternyata dia udah hilang. Gua panggil juga udah nggak datang. Gua bingung sih, ini barang udah ada yang harus dibalikin, cuman gue nggak tahu harus dibalikinnya kemana. Akhirnya gue coba balik lagi ke hutan jati yang pertama itu sebelah kanan. Pas gue balik ke sana, gue temuin sosok kakek-kakek yang tadi loh, yang di pas hutan karet gitu. Terus beliau cuman ngasih tahu, kamu ambil 7 ranting dari 7 letak atau lokasi danau, terus ngambil 3 daun kering dari 3 lokasi danau yang berbeda. Maksudnya dari 7 sudut danau itu, terus dari 3 lokasi yang berbeda, 1, 2, nah yang ketiganya ini di bawahnya. Jadi kayak ini danau, ini jalan, nah di sini, nah gitu, di bawah ini. Alhamdulillah setelah semua bisa dikumpulin, terus gue bismillah, baca doa, gue lempar. Setelah dilempar, semua diem, orang tuh diem. Mungkin karena lebih ke ketemu nggak ya gitu. Itu pikiran gue kan. Akhirnya setelah nunggu sekitar 1 sampai berapa menit gitu, ada angin kan, wush gitu, gede banget angin. Cuman anginnya itu kayak ngawal sesuatu gitu loh, kayak muter-muter di bagian kita aja gitu kan. Akhirnya yang lain kan pada takut, jangankan warga, pihak keamanan aja nggak berani ngomong, diem. Akhirnya di situ gue coba inisiatif, udah tenang kan, biar mereka nggak terlalu panik gitu kan. Nah setelah beberapa detik lah gitu, sepersekian detik, angin itu hilang. Air di danau, di tengah danau itu kayak lu tahu kan kayak air mendidih gitu loh. Nah itu bluk kayak gitu kan. Di situ pada diam lagi. Di situ gue udah mulai agak ngeri dong, sebenarnya ini sosok apa yang ngambil gitu kan, dan sepenting apa benda itu. Nah setelah beberapa udah selesai itu kejadian aneh itu kan, akhirnya dia ngasih tahu ke gue, udah lempar aja gitu kan.
Udah, akhirnya bismillah lah Allah. Nah setelah gua tahu informasi itu dan dia ngasih tahu lokasinya di mana, akhirnya dia pergi lah, si sosok yang tadi itu pergi. Setelah pergi gua kasih tahu tuh ke beberapa warga sama pihak keamanan, yuk kita cari sekarang jasadnya. Nah sebelum kita nyari, gua tanya dulu gitu kan sama yang tahu denahnya tempat itu, emang di sini ada mata air? Dia tanya ada bang katanya di sebelah sana di dekat hutan bambu itu loh. Nah, akhirnya jalanlah kita ke sana. Setelah beberapa waktu gitu kan kita cari, ternyata yang gua heranin itu gini loh. ini batu ini jasadnya di sini nempel. Harusnya batu itu kalau udah lama di air direndam lah terutama itu kan licin, tapi kok ini bisa lengket loh, bisa nempel di situ. Tapi ya wallahu a'lam ya la haula gitu kan, hanya Allah yang tahu. Dan akhirnya setelah selesai dievakuasi, alhamdulillah nggak ada halangan ataupun kesulitan lagi, bawalah si jasad ini ke rumah duka gitu kan. Setelah kita pergi terus gue juga pamitan dengan sosok yang tadi. Pas gue nengok ke belakang, tiba-tiba sosok yang kakek sama yang pakai kuda tadi udah ada di batu di mana jasad itu ditemukan. Dia cuman gini terus senyum dulu, hilang. Gue udah nggak terlalu meduliin karena badan gue juga udah capek banget kan. Akhirnya kita sampai di rumah gitu kan. Setelah gitu kita bersih terus gue juga ya kayak makan atau dikasih jamuan, alhamdulillah ya keluarganya baik lah gitu. Nah setelah itu gue pamit kan, setelah selesai sekitar jam 2 jam 3 lah, akhirnya gue sama tim pamit. Terus gue minta izin juga besok videonya boleh diupload. Nah dia bilang boleh. Gue seneng dong sama tim, alhamdulillah udah bisa dapetin pengalaman yang berharga dan bisa dapetin visual yang baik juga kan demi kalian. Akhirnya gue balik lah. Nah pas selesai bersih di rumah gitu, setelah selesai sholat dan sebagainya, akhirnya gue sama tim edit pas udah selesai udah jadi nih video ini, udah jadi nih, udah selesai. Tiba-tiba paginya ada dari pihak keluarga yang datang. Gue kaget sih ngedengernya gitu kan. Mas maaf katanya, kalau bisa video yang kemarin itu jangan di-publik, jangan di-upload, dan kasihan pihak keluarganya, mungkin lebih kasihan lagi ke korbannya. Dan disitu gue akhirnya ngerti dan paham, menghargai lah apa keinginan keluarga korban gitu. Akhirnya ya itulah gak jadi deh di-upload karena pengalaman gue yang paling ngeri itu pas ada yang beberapa orang itu yang masukkan ya, yang kesurupan sampai dia loncat ke atas pohon gitu, manjat, terus cakar-cakar pohon yang kulitnya bener-bener tebel banget. Lu tahu kan jati sama karet, nah sampai kelupas itu kulitnya. Pokoknya bagi gua itu bener-bener pengalaman yang memberi pelajaran lah, terutama ke gua pribadi. Oke guys, nanti lu bisa tonton cuplikannya di akhir video kan, makanya tonton sampai akhir. Dan buat kalian yang berpuasa, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar, sehat selalu, dan tetap semangat. Oke? Oh ya, buat kalian nih yang pernah punya pengalaman menakutkan ataupun pengalaman horor, kalian bisa tuh langsung kirim ke email gua ya. Nanti kita coba share, kita coba bagikan kepada semua pendengar. Oke, pokoknya terima kasih untuk kalian, terima kasih semuanya, terima kasih dukungannya. Marhaban ya Ramadan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.